Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Baik, Bu. Alhamdulillah ya. Sebelumnya kepada ketua kelas tolong untuk memimpin doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, hari ini ada yang sudah datang? Ya. Dulu. Putri Mahani, hadir Bu. Putri Ramadhani, hadir Bu. Ajeng Anggeria, hadir Bu. Erwinisa Sitorus, Delenawati, Bu. Anastasia, hadir Bu. Baik, hadir semua ya. Sebelum masuk ke materi, ada yang ingat pembelajaran materi kita yang minggu lalu? Tahu apa itu lumut? Ingat Bu. Ingat Bu. Tumbuhan yang memiliki akar, batang, dan daun yang tidak sejajar. Contohnya apa saja? Ya betul. Ya, hati, lumut daun, dan kandung. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu akan menjelaskan dulu tujuan dari pembelajaran kita hari ini, di mana tujuannya adalah siswa mampu mendeskripsikan ciri-ciri umum tumbuhan paku. Pertama, yang kedua, siswa dapat memahami reproduksi dari tumbuhan paku. Yang ketiga, siswa dapat mengklasifikasikan jenis dari tumbuhan paku. Yang keempat, siswa dapat mengetahui manfaat dari tumbuhan paku. Nah, sekarang ini kita akan mempelajari tumbuhan paku. Ada yang tahu tumbuhan paku? Ada Bu. Seperti apa? Pakis. Betul. Nah, ini Ibu ada membawa tumbuhan paku, contoh tumbuhan paku. Kan kemarin kita belajar tentang tumbuhan lumut. Nah, coba kalian perhatikan dari segi bentuk atau morfologi, apa yang beda dari tumbuhan lumut dengan tumbuhan paku? Mengenai akar, batang, daun. Ya, perbedaannya gimana nih? Terlihat jelas Bu, akar, batang, dan daunnya. Kalau lumut tidak. Ya, betul ya. Kalau tumbuhan paku, kita bisa membedakan antara batang, akar, dan daun. Nah, kalau tumbuhan lumut enggak ya? Ya Bu. Ada yang pernah makan sereh? Namanya? Pakis, ya. Nah, pakis ini merupakan salah satu contoh dari tumbuhan paku. Adapun ciri-ciri dari tumbuhan paku ini adalah memiliki akar, batang, dan daun yang sejati, di mana kita dapat membedakan dengan jelas antara akar, batang, dan daun. Nah, paku ini biasa disebut dengan tumbuhan pormus. Nah, ciri-ciri selanjutnya yaitu adalah susunan daun seperti bulu, yang mana bentuknya menyilir, bereproduksi dengan spora, yang biasa disebut tumbuhan ini dengan Chromophita berspora. Memiliki pembuluh angkut di mana ada xilem dan phloem. Xilem dan phloem. Nah, yang terakhir ciri-cirinya itu yaitu mengalami metagenesis atau pergiliran keturunan antara generasi sporofit dan generasi gametofit. Nah, pada tumbuhan paku ini metagenesis
dominan ke generasi sporofit. Paham? Paham, Bu. Nah, Nah, di sini ada struktur tubuh dari tumbuhan paku. Dapat kita lihat bahwa terdapat akar yang mana akar ini berbentuk serabut. Akar ada dua kan? Akar apa aja? Ya. Nah, kalau tumbuhan paku ini memiliki akar serabut. Memiliki batang juga, di mana batangnya ini terdapat di dalam tanah yang disebut dengan rizom. Selanjutnya ada tangkai daun. Tangkai daun ini yang terdapat di luar permukaan tanah yang sering kita anggap bahwa ini adalah batang dari tumbuhan paku. Selanjutnya ada daun, di mana pada daun mudanya tumbuh menggulung sebelum ke daun dewasa. Ibu ada membawa daun tumbuhan paku, di mana ada dua contoh yang ibu bawa. Di sini contoh yang pertama, terdapat bintik-bintik hitam yang ada pada permukaan daunnya. Ada yang tahu ini nama bintik-bintik hitam ini? Spora. Iya, betul, spora ya. Nah, lebih jelasnya ini namanya adalah sorus. Bintik-bintik hitam ini. Sorus ini adalah sporaniumnya dari daun. Nah, di dalamnya terdapat spora yang mana daun yang memiliki spora ini disebut dengan daun sporofit. Selanjutnya ada daun yang tampak mulus dan tidak memiliki sorus atau tidak menghasilkan spora. Nah, daun ini namanya yaitu daun trofofit, di mana daun ini digunakan pada saat fotosintesis. Selanjutnya ada habitat Pteridophyta atau tumbuhan paku. Tumbuhan paku bisa hidup di mana saja, di tempat seperti hidup di tempat yang lembab atau higrofit, hidup di tempat air, dapat hidup di air atau hidrofit, hidup menempel pada organisme lain atau epifit, dan hidup di permukaan tanah atau batu. Nah, selanjutnya ada reproduksi tumbuhan paku. Sama seperti lumut, Pteridophyta atau tumbuhan paku akan berkembang biak secara seksual dan aseksual, di mana dalam siklus hidupnya paku akan mengalami pergiliran keturunan atau yang disebut dengan metagenesis. Nah, ini adalah sebuah gambaran dari metagenesis dari tumbuhan paku, di mana dimulai dari spora yang berkromosom haploid. Jika jatuh di tempat yang tepat, maka akan berkecambah menjadi gametofit muda, dan gametofit muda ini berkembang menjadi gametofit dewasa. Nah, gametofit ini disebut dengan protalium. Protalium ini akan menghasilkan dua gamet, yaitu archegonium dan antheridium, di mana archegonium ini menghasilkan setelur atau ovum dan antheridium ini menghasilkan sperma. Setelur atau ovum
sporanium, di mana sporanium ini akan membelah secara meiosis dan menghasilkan spora kembali. Nah, siklus ini akan berulang kembali secara terus-menerus. Selanjutnya ada klasifikasi dari Dairogipita atau tumbuhan paku, di mana yang pertama dapat dilihat bahwa ada paku purba atau Psilopsida. Nah, ciri-cirinya yaitu jenis paku purba ini sudah hampir punah dengan ciri-ciri umumnya tidak memiliki daun dan akar yang sejati. Nah, ada pertanyaan dari ini? Ada yang janda nggak? Kan ini tumbuhan paku purba ini tidak memiliki daun dan akar sejati, tapi masuk ke paku purba. Kenapa? Hello? Ada sporanya, Bu. Karena di sini sudah ada memiliki pembuluh Darah. akut. Nah, ciri-ciri selanjutnya yaitu batangnya umumnya bercabang dipotong, yang mana dapat dilihat batangnya bercabang dengan seperti garpu. Yang kedua, ada jenis paku kawat atau Lycophsida. Lycophsida ini atau paku kawat ini memiliki ciri-ciri daun yang berbentuk seperti sisik. Terlihat? Ya. Selanjutnya ada bentuk batangnya seperti kawat dan sporangiumnya seperti Strobilus. Yang ketiga, ada paku ekor kuda atau Equisetopsida, di mana ciri-cirinya memiliki batang berbentuk seperti ekor kuda, dan batangnya ini berongga dan tidak berluas. Nah, memiliki daun yang berbentuk sisik. Selanjutnya ada yang keempat yaitu paku sejati, di mana paku sejati ini memiliki akar, batang, dan daun yang sejati. Dan daunnya berbentuk seperti lembaran, berukuran besar atau makrofis dan majemuk. Nah, tadi contoh tumbuhan paku yang Ibu bawa tadi merupakan contoh dari tumbuhan paku sejati. Nah, ini dia contoh paku sejati, di mana ada paku kayu, ada paku pakis, ada paku sarang burung, dan paku yang tidak asing di sekitaran kita. Nah, manfaat dari tumbuhan paku ini yaitu ada yang digunakan sebagai pupuk tanaman pada pot, bisa
Bisa dipahami? Sabu. Ya. Nah, ini saja materinya. Sekarang Ibu akan membagi kelompok di mana kelompoknya terdiri atas 2 orang satu kelompok. Nah, kelompoknya ini akan diberikan dengan nama kelompok khusus, di mana kelompok khusus yang pertama yaitu kelompok khusus ciri-ciri. Yang kedua, kelompok khusus klasifikasi, dan yang ketiga kelompok khusus metagenesis. Materinya, LKPD-nya atau pertanyaannya sudah Ibu bagikan ke grup kita. Ibu kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan. Yaitu mempunyai daun-daun kecil seperti selaput dan susun seperti karang, kemudian bentuk daunnya meningkat dan berbentuk seperti sisik. Sama menunjukkan tentang tumbuhan paku ekor kuda yang mirip dengan daun cemara ini berongga, berbuku-buku dan tegak. Dan jadi terakhir pada paku luar tadi hidup di daerah tropis, homospora, berdaun mikrofil serta katanya klorofil, tidak mempunyai daun selanjutnya. Ada pun jenis kawan itu berdaunnya dengan finansial, sedangkan pada kawan dan selanjutnya itu muncul di dalam yang bentuk seperti kilomilus. Ada pun divisi dari paku ekor kuda itu spermatica, divisi paku kuda itu spermacida, divisi dari paku kuda itu psilocybina, dan divisi paku itu lycophyta. Ya, dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kami akan mempresentasikan atau diskusi yaitu ciri-ciri tumbuhan paku berdasarkan gambar yang Ibu. Yang pertama, ada daun. Daun tumbuhan paku umumnya besar dan berbentuk seperti pipa. Pada saluran kedua itu perhatikan siklus metagenesis tumbuhan paku bersumpah dalam bentuk organ dan tunjukkan modus profit dan pasif benefitnya. Ada penjelasan kita pada sekolah itu menuju ke kemudian pertanyaan itu menjadi
paku juga memiliki spora sebagai alat reproduksinya. Nah, spora tumbuhan paku ini memiliki metagenesis atau pergiliran keturunan dengan fase sporofit dan gametofit. Nah, ada 4 jenis klasifikasi dari tumbuhan paku ini, apa saja? Paku kobra, paku ekor kuda, paku jadi, dan paku kawat. Nah, dapat dipahami dari materi ini? Ya. Nah, untuk materi selanjutnya, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.